Nah, ini maka sebetulnya waktu kan kita dikasih untuk proporsional dalam arti fatahajat apa nih dalile nah tangene wa minal laili fatahajat. Nah, ini kalau dalam ayat-ayat yang pendek kan ya ayyuhal muddassir atau muzammil. Nah, kumil laila. Jadi kita itu ya setidaknya kumil laila. Jadi untuk apa kumil laila itu? Ya untuk meneteskan air mata. Sebab di saat kita itu bermunajat sendirian, kemudian kita itu ingat dosa kita plus masalah kita, itu mudah untuk meneteskan air mata. Yang paling mudah itu bukan karena dosa kita, tapi karena masalah kita. Kok kami buah panas sing kami ora wong. Ya enggak apa-apa, itu ibadah. Ayo. Ayo. Orang makan sepi. Lah nyokon tak kok Gus, saya mau tanut nggih. Lah ya kesuwen mau Gus kayak Gus. Nah, ini adalah anjuran kita, nggih. Pun ayafruhu ghayatal farah li khusuli matlubihi wa huwa Allah taala. Ini kesimpulan daripada makalah yang ke-10. Ini adalah di saat kita itu terpaksa maksiat, janganlah kita itu tertawa di saat maksiat. Tetap ingat, ya, tetap ingat Masya Allah ini dosa. Itu akan mudah daripada kita tidak mengakui kalau itu adalah dosa. Ya. Ini modal kita di saat terpaksa melakukan kemaksiatan. Dan di saat kita beribadah itu ya sebisa mungkin ya begi. Yabki itu tidak harus nangis, tidak, tapi betul-betul terenyuh dengan kita ini. Wal maqalatul hadiyata asyarota, itu hadiyatu ya. Lafadznya itu hadiyata asyarota. Ada yang hadiyata asrota, ada yang hadiyata asyarota. Jadi kalau adat atau bilangan Arab itu mulai 11 sampai ke 19 itu mabni fathah. Mabni fathah itu semua dibaca fathah. Jadi hadiyata asyarota, saniyata asrota, salisata asrota, itu enggak hadiyatu asyarota. An ba'dil hukama diceritakan setengah piro-piro hukama niki wali. Ail auliyai tegese piro-piro wali. Dawe latah kiru adzunub as-sighar. Latah kiru aja ngino-ngino utawa ngremehake sira kabeh adzunuba ing pira-pira dosa as-sighara kang cilik-cilik. Aila ta'addu, aila ta'udduha tegese aja nganggep sira kabeh sigharon ing la ta'udduha aja nganggep sira kabeh ing dunub sigharon kang cilik. Fa innaha mongko setuhune dzunub sighar iku tatasabbabu ngepang-ngepang iku tatasak abu ain itu ya. Iku tatasak abu ngepang-ngepang minha saking dosa cilik apa adzunubu pira-pira dosa alkibaru kang gedhe. Wa aidon lan kelawan maneh rubbama yakunu terkadang ana apa ghadabullahi bendune Allah taala iku fitil kasigori tetep ing dalem kono-kono dosa cilik. Artinya apa? Menurut ba'dul hukama ini adalah waliyun min auliyaillah. Janganlah kita itu menganggap remeh dosa kecil. Jangan sekali-kali meremeh dosa kecil. Sok-sok kan enek kata-kata lah cilik iki. Dosa iki, dosa cilik iki. Ikihnya ini yang enggak boleh. Jadi latah kirud dzunub as-sighar. Kita enggak boleh meremehkan dosa walaupun toh dosa itu kecil. Fa innaha tatasak abu minha al-dzunub. Karena dosa kecil itu kalau diremehkan nanti akan berkembang menjadi dosa besar. Orang itu tidak ujuk-ujuk langsung ujuk-ujuk apa ya? Tidak langsung melakukan dosa besar, enggak. Step by step
Pertama hanya dolan-dolan. Pengen ngerti lah Batu Raden ki ngendi? Dolan pertama. Terus engko dene ana krungu ki nek daerah kene dolan. Ini pertama. Terus pengen ngerti sampai nanti melakukan sebuah kemaksiatan besar. Ini berawal dari dosa kecil. Maka dosa kecil ini kalau tidak segera kita atasi, lama-kelamaan nanti akan menjadi dosa besar. Ini jadi la tahqirudz dzunub as-shighar. Maka kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim, orang itu setelah bepergian kan disunahkan untuk wudhu. Kenapa sih kok harus wudhu? Dikarenakan kita itu bepergian di zaman sekarang, zaman sekarang tidak mungkin tidak maksiat, ya kan? Pagi mau kerja keluar dari rumah itu di jalan wis pirang-pirang maksiat. Lah, maka apa? Nyampe kantor, nyampe rumah, wudhu. Karena air wudhu itu akan menghilangkan dosa-dosa yang menempel di wajah kita itu. Walaupun tokoh baru wudhu, dosa mana? ya wudhu lagi dan sebagainya. Jangan sampai nanti wudhu ini nanti menempel, akhirnya luar biasa di sini. Ini mohon maaf ya, kain putih itu kalau kena kotoran plek langsung dicuci, insya Allah terjaga keputihannya. Tapi lawung tembe iki besok ketanya lah tembe loro ki ngenteni kok. Akhirnya apa? Begitu sudah terlalu banyak tetesan-tetesan kotoran, akhirnya menjadi gumbal mukio. Dia dibuang. Begitu juga hati kita. Hati kita itu kalau tidak segera astagfirullahaladzim, ini akan semakin numpuk. Akhirnya begitu oke lah sisan lah, wis kadung. Nah, kalau misalnya kata-kata kadung, ya repot. Nah, ini maka apa? Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, ini jangan sampai kita menganggap itu sepele. Lebih enak itu ngaku. Iyalah, kulawi salah, kulawi saya ini melakukan dosa. Itu lebih mudah daripada kita tidak melakukan, tidak mengakui itu. Maka hadis yang mengatakan itu, kalau di awal tahun atau akhir tahun itu kan sitatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 poin yang bisa menghancurkan atau menghabiskan amal kita. Kita tuh sudah amal susah payah, sholat itu kan susah payah. Apapun amal itu susah payah, tapi itu bisa rontok itu dengan 6 hal. Yang pertama kali kan sama ini, al-istighol bi'uyu bil kholqi. Kita itu disibukkan untuk uyu bil kholqi, mencari aib daripada makhluk. Kita tuh mudah untuk mengkritisi daripada apa? Mengkoreksi. Itu. Ini maka apa? Al-istighol, disibukkan untuk dalam hal tanda kutip ini masalah kepribadian, bukan masalah pekerjaan. Kalau pekerjaan ya harus itu ada harus evaluasi itu harus. Aja kok engko arep dievaluasi. Hoi, hati-hati. Wah, ini repot ini. Ini jadi itu. Nah, dan itu kita lakukan. Disadari atau tidak, kita itu pagi hari saja itu sudah punya pikiran arah bener men ya kayak. Kita itu sering gara-gara buka grup. Itu langsung kalau ada sesuatu itu gatel rasanya enggak ngomentari ini. Padahal belum tentu kita itu juga enggak seperti belum tentu kita itu juga tidak jauh dari itu. Nah itu deh. Makanya juga satu sisi HP ini juga luar biasa manfaatnya, tapi satu sisi HP ini juga luar biasa. Makanya saya komennya di grup bolot toh, kalau yang lain-lain melihat saja deh. Melihat karo batin ya. Istighol juga itu. Nah itu, ini memang maka dari awal kan kami sampaikan kajian kita itu memang untuk kita. Iya. Saya Untuk cukup mengaminkan saja. aminkan saja ya.
aminsaja.com loh ya. Iya. Jadi oh iya, ya. Maka di mana-mana saya sampaikan apapun kajian itu tetap suatu saat ada faedahnya. Ibarat ngaji itu rem. Kita tuh sudah punya rem. Rem itu tidak harus selalu dipakai. Karena kalau rem itu selalu dipakai nggak jalan. Iya. Tapi orang itu kalau tidak punya rem bahaya. Maka apa? Rem itu fungsinya apa? Suatu saat, di saat kita itu dalam keadaan darurat, maka remlah yang akan muncul. Nah, coba kita lihat kanan kiri kita tetangga di rumah itu. Beda antara anak yang dasarnya itu punya ngaji dengan anak yang tidak punya dasar ngaji. Sendablek-dableke bocah sing punya dasar itu suatu saat dia akan menjumpai titik jenuh. Ketika sudah sampai kepada titik jenuh, inilah dia akan kembali kepada nol, yakni ilmu yang dimiliki. Orang itu ujian itu yang paling berat kan sukses. Kesuksesan itu adalah ujian yang terberat. Tapi kepengen sukses pakai. Iya. Karena apa? Di saat sukses ini kita itu lupa. Sering lupa gitu. Maksudnya lupa dengan Allah. Ya. Tetapi kita tuh lebih ingat, lebih mudah ingat di saat kita itu terjungkal. Wong terjungkal langsung, oh, salahku apa ya? Wah, ini kenapa ya? Itu seperti itu. Dia langsung apa bahasanya? Ya, langsung muhasabah. Ya, Tapi berarti ujian itu ya perlu disyukuri ya. Ya, wajib disyukuri. Segala sesuatu itu kan harus disyukuri. Ya, apapun itu seperti itu. Lah, maka dari itu bahasa al-istighol bil kholqi ini memang ya maknanya luar biasa. Kita itu sibuk dengan apa yang dilakukan orang lain salah, tapi kita tidak menyibukkan diri untuk apa nih kesalahan saya. Ini yang biasa terjadi. Maka sekecil apapun dosa kita, maka itu janganlah kita anggap itu hanya perkara yang sepele. Itu jangan sampai. Pun wal maqalatus saniyata asyarata, makalah yang ke-12 anin Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La soghirota ma'al isror, la soghirota ora ana dosa cilik iku maujud ma'al isrori sertane ngelanggengake. Fa innaha mongko setuhune dosa cilik bil muwadhabati sebab ngelanggengake alaiha ing atase soghirah iku takdumu dadi gedhe apa soghirah fatasiru mongko dadi apa soghirah kabiratan iku dosa gedhe. Wa aidon lan halimale annaha setuhune soghirah ala asmistidamiha ing atase sertane nejo nglanggengake soghirah iku tasiru dadi apa soghirah kabiratan iku dosa gedhe. Fa inna niyatal mar'i mongko setuhune niate menungso fil ma'asi ing dalem maksiat pira-pira maksiat iku kanat ana apa niat iku maksiatan maksiat. Intinya apa? Kita tidak boleh walaupun toh itu dosa kecil, ini tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Karena dosa kecil itu kalau dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi dosa besar. Jadi la soghirota ma'al isror. Nah, dosa kecil ini efeknya nanti lama-kelamaan akan menjadi dosa besar. Intinya apa? Orang yang melakukan dosa besar nanti selanjutnya kan wala kabirota ma'al istighfar. Kelanjutan ini wala kabirota lan ora ana dosa gedhe iku maujud ma'al istighfari sertane istighfar. Ai at-taubati tegese njaluk pangapura. Bisurutiha kelawan pira-pira syarate taubah. Alasane
fa inna taubata mongko setuhune taubat iku tamhu mlebur apa taubat asaro khotiati ing labete keluputan ing wa ing kanat senajan to ana apa khotiah iku kabiratan gede. Rawa hadal hadis Ad-Dailami an Ibnu Abbas lakin bitakdimil jumlah al akhirah anil ula. Ada yang mengatakan la kabirata ma al istighfar wala saghirata ma isra. Ada yang dibalik seperti itu. Jadi gini, orang itu melakukan dosa kecil dan tidak merasa melakukan dosa kecil dan dilakukan secara terus-menerus, maka dosa itu diakumulasi akan menjadi dosa besar. Sebaliknya orang itu melakukan dosa besar tapi langsung istighfar dalam arti taubat dengan syarat-syaratnya taubat, maka dosanya itu akan didelete, hilang. Kita ingat seseorang yang telah membunuh 99 orang, ketika ini datang kepada seorang rohib, apakah saya masih ada kesempatan untuk taubat karena saya sudah membunuh 99 orang? Rohib mengatakan tidak ada pintu taubat untukmu karena dosamu sudah terlalu banyak. Sehingga rohib ini dibunuh sekalian genep 100. Akhirnya apa? Orang ini mencari orang yang alim, tanya apakah saya ini masih layak untuk diterima taubatnya. Jawabannya adalah silahkan kamu menuju ke tempat seseorang. Nah, di saat di pertengahan dia akan taubat, ternyata dia sudah didahului dengan dicabut nyawanya. Sehingga malaikat azab dengan malaikat nikmat ini saling berebut. Apakah orang ini jatahnya di neraka karena sudah membunuh 100 orang, ataukah orang ini jatahnya di surga karena sudah berkeinginan untuk taubat. Sehingga malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk mengukur nih dekat mana antara tempat taubat dengan tempat dia melakukan maksiat. Ternyata hanya berjarak 1 jengkal, lebih dekat kepada taubatnya, sehingga orang tersebut akhirnya diterima taubatnya dan bagiannya malaikat nikmat, yakni di surganya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya sebesar apapun dosa itu, kalau orang tersebut itu mau bertaubat, maka orang tersebut juga akan dimaafkan. Tapi sekecil apapun dosa, kalau dilakukan secara terus-menerus, maka dosa ini akan diakumulasi menjadi dosa besar. Nah, ini menjadi rambu-rambu buat kita. Jangan sampai dosa-dosa kecil ini terakumulasi menjadi dosa besar. Niki lah diterusne koyo arahe wong wadon maneh. Iya. Itu rata terus nih ya. Iya, resan. Kecil Begini, Ya. sekarang kan banyak di kalangan masyarakat makruh dan syubhat Ya. yang terus-menerus kita lakukan. Betul. Apa termasuk ke ini, apabila makruh dan syubhat ini terus dilakukan akan menjadi dosa kecil. Kan ini dosa kecil menjadi besar. Ya. Bagaimana untuk